Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mari kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi informasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya ini sebagai seorang blogger lah, juga sebagai seorang seller di marketplace, juga sebagai seorang YouTuber di dunia YouTube tentu. Berapa lama saya sudah menjadi seller marketplace? Itu sekitar 10 tahunan lah, kurang lebih tahun dari 2000-an sampai sekarang. Berapa lama saya menjadi seorang blogger? Ya sama, sekitar 10 tahunan lebih. Dan berapa lama saya menjadi YouTuber? Kalau YouTuber sekitar bangsa 5 tahun kali ya, akhir-akhir ini. Nah, karena pengalaman itulah mungkin ada sedikit sesuatu yang bisa kita berbagi ya, sharing ilmu. Yang intinya bagaimana kesulitan saya ketika dulu memulai jadi seller marketplace, sekarang tidak dialami lagi oleh teman-teman pemula. Nah, mulainya begini. Kita tahu bahwa ada jutaan seller pemula di marketplace, di berbagai marketplace yang ada di Indonesia, baik di Tokopedia, baik di Shopee, baik di Blibli, atau di JDID, atau di Bukalapak, atau marketplace lainnya. Kalau yang sudah profesional, sudah bisa closing istilahnya itu puluhan juta setiap bulan, udahlah nggak usah kita bahas. Kalau yang udah kayak gitu mah mereka udah menemukan jalannya, udah menemukan trik dan caranya tersendiri untuk bisa berjualan dan tetap eksis di marketplace. Nah, yang akan kita bahas ini tahu bagaimana caranya kita membantu para pemula ini, seller-seller pemula khususnya, supaya mereka bisa meningkatkan omset, bisa eksis di marketplace. Nah, selain itu, kalau kita lihat YouTube juga sama. Mungkin ada jutaan YouTuber baik yang pemula maupun yang sudah profesional. Nah, kalau yang sudah profesional sudahlah nggak usah kita bahas. Mereka sudah menemukan kontennya apa, cara bikinnya gimana, lalu mereka bisa exit tuh gimana, udah nggak kita perlu bahas lagi kalau itu. Tapi ada YouTuber pemula yang misalnya itu baru mulai, ya udah langsung diakhiri. Karena mereka mimpinya gede, itu keinginan besar, pengen dapat cuan istilahnya dari sebagai YouTuber puluhan juta per bulan atau ratusan juta seperti yang biasa diekspos di dunia YouTube atau di TV-TV. Tapi begitu mulai mereka blank, nggak tahu mau mulai dari mana, mau apa, bikin kontennya gimana. Nah, ini kira-kira inilah yang akan coba kita sama-sama kasih bocoran gitu ya. Mudah-mudahan YouTuber pemula bisa terus memulai, ibarat nanam itu bisa terus nanam dia di YouTube, di dunia YouTube, sehingga nanti setahun 2 tahun terus berkembang dan pada akhirnya dia akan bisa panen sebagai YouTuber. Begitupun tadi sebagai seller di marketplace, dia akan mulai menanam tahun pertama, tahun kedua, akhirnya dia akan mengalami panen raya di dunia seller. Kira-kira itu. Ada bayangan kan bahwa ada jutaan seller ini yang membutuhkan konten video untuk mendukung produknya agar omsetnya meningkat. Oke, satu. Sementara di sisi lain ada para YouTuber yang membutuhkan konten itu untuk mereka posting di channel YouTube-nya sehingga mereka bisa viral dan akhirnya mendapatkan dana atau uang dari iklan berjuta-juta rupiah. Nah, kebayang nggak sih oleh Anda sekalian nih, kalau dua orang ini seller dan YouTuber itu saling kerjasama, saling bergabung, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, sekarang untuk memotivasi Anda nih, akan saya tunjukkan satu konten video YouTube yang berdurasi kira-kira ya 12 menit lah, singkat tapi padat. Dan konten video yang sangat sederhana itu dibikin oleh pemula tanpa editan, tanpa
kemampuan istilahnya syuting yang memadai, tetapi pada akhirnya bisa menghasilkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta dari konten tersebut. Nah ini rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa, cukup Anda saja yang tahu. Nah kita cek nih, salah satu kontennya ini tuh, konten ini marketplace nih, tuh ada simbolnya, kita cek tuh. Simbolnya Tokopedia Pro, ya tuh kan, Tokopedia kan, betul. Nah kemudian ini, nah ini udah tahu kalau kayak gini simbol YouTube. Jadi ini antara kreator YouTube bergabung dengan seller gitu. Kebetulan yang jadi contoh di sini adalah marketplace Tokopedia. Tapi Anda juga yang punya Bukalapak bisa mengamalkan ini. Terus yang punya Blibli juga kayaknya bisa mengamalkan ini. Yang lain-lainnya saya kurang tahu tuh. Karena kebetulan yang saya buka itu di marketplace online Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, JDID gitu kan. Nah kita lihat ini nih, berapa kira-kira yang dihasilkan oleh konten ini pada marketplace ini, pada marketplace Cianuk misalnya gitu kan. Kita cek ya kan, tentu bahwa video konten ini bukan satu-satunya yang menarik pembeli atau menarik menghasilkan uang. Tentu ada faktor lainnya, kita abaikan dulu faktor lainnya, kita ngomongin tentang video YouTube yang sederhana ini tuh. Kita cek nih, oke. Nah kita cek tuh, di sini terjual 100.000 lembar lebih. Lebihnya ini ya bisa mendekati 200.000. Taruh kalau 100.000 pas aja kali 550, harganya berapa? Jadi berapa tuh? 100.000 dikali 550, 55 juta. Bukan hoax ya, betul ya, 50 juta, 55 juta. Kali 2 aja berapa? 110 juta. Nah ini artinya konten YouTube ini tuh di sini tuh. Kalau saya cakapnya bohong tuh kita klik tuh. Konten YouTube yang sederhana ini yang dibikin oleh pemula bisa menghasilkan uang minimal ratusan juta tadi itu. Udah clear ya, bukan hoax ya. Oke kita lanjutkan. Nah, nanti disangkanya gimana? Ini kebetulan nih YouTube-nya punya saya sendiri, kemudian sebagai contoh. Marketplace-nya alhamdulillah juga yang saya tekunin. Sehingga tahu kalau itu bukan wah, ini sebagai contoh saja. Oke, sudah tahu kan? Nah, ini sudah merupakan satu bukti bahwa ketika YouTuber bergabung dengan seller bisa menghasilkan uang nih. Jadi ini si seller ini dari salah satu konten YouTube ini tentu bukan salah satu penyebab nih. Bisa menghasilkan uang 55 juta itu di satu link. Dan Anda lihat bahwa video ini tidak hanya digunakan pada satu link yang menghasilkan penjualan 100.000 lembar lebih tadi itu, tetapi juga digunakan di beberapa link. Coba lihat, kita cek ya, nih tuh, kita lihat tuh, ini sirih merah ada 100.000 penjualan lebih, ini juga sirih merah ada 10.000 penjualan lebih. Tuh, kita klik lagi nih supaya Anda yakin dulu. Tuh. Ini ada 6,9 ribu, kalau ini campur dengan yang lain ya kan, nggak murni sirih tuh. Tuh, di sini ternyata lebih detail, tadi yang dimaksud 100.000 lebih itu ternyata 148.000 lembar, clear ya. Jadi sekitar 55 juta ditambah 20, 70, 80 jutaan lah, taruh dengan link-link yang lain di marketplace 100 juta, oke. Nah itu dengan kata lain bahwa jika saya katakan bahwa sebuah video sederhana bisa membantu kita mendapatkan uang 100 juta lebih, itu bukan hoax, oke. Kita cek tadi buktinya udah. Nah sekarang kita sudah tahu
Nah, sekarang coba kita tonton videonya itu kayak apa. Nih. Tuh. Ya, para pelanggan toko Bin Group kembali dengan dan nanti Anda itu ini karena kebetulan murni dibikin oleh saya, Anda bisa mendownloadnya atau mengupload ulang atau mengkopinya silakan, dengan catatan digunakan untuk kebaikan dan sesuai dengan tidak melanggar hukum yang berlaku lah. Untuk kebaikan silakan, gratis lah, sebagai sedekah atau apa saja itu. Durasinya cuma 12 menitan, tuh kan. Nah, kita jelaskan. Tuh. Nah, lalu apa keuntungan nih dari tadi kan kita sudah ngomong ini, keuntungan seorang seller yang menggunakan video dari YouTuber, yaitu secara nominal bisa menghasilkan omset ratusan juta lah, kira-kira seperti itu kan. Kalau pasnya nanti bisa lah mungkin 75 juta atau kurang lebih ini, karena perkiraan saja. Nah, sekarang kita lihat apa keuntungan bagi YouTuber, kan begitu. Kita klik saja. Kita lihat di YouTube lah, oke, supaya tahu statistiknya di YouTube nih, supaya nggak hoax. Tuh, kita sabar. Tuh. Video ini sudah ditonton oleh 31.000 atau 31.000 lebih lah ditonton. Coba kalau bagi Anda yang sudah menghasilkan uang dari iklan di YouTube, itu kalau 31.000, kalau lah 30.000 nih. Kalau setiap kali iklan tampil di sini, setiap tayang ada tampil iklan sekali saja nilainya 1.000. Itu artinya apa? Udah 30 juta tuh potensi yang mungkin didapat oleh seorang YouTuber ketika membuat konten pedagang online, kan begitu. Itu kalau 1.000 setiap kali tayang. Nah, kalau 500 kan itu 15 juta. Itu kan jelaskan. Nah, tentu berarti saya pemula nih, subscriber belum banyak ya kan, merintis. Kalau di YouTube, kalau di Marketplace alhamdulillah lah sedikit banyak sudah eksis, sudah merasakan manisnya berjualan di Marketplace. Kalau di YouTuber ini baru mulai kan begitu. Tapi tanda tanya sudah ada nih, sudah mulai bagus kan begitu. Nah, kita cek sekarang. Nah, itu keuntungannya apa? Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi sudah jelas ya, keuntungan bagi seller itu apa di sebuah marketplace. Lalu keuntungan bagi YouTuber itu apa? Kita juga sudah tahu. Sekarang kita coba cek nih. Nah, kalau bagi cek Tokopedia sudah, cek video YouTube sudah. Jadi kalau Anda pengen mengamalkan ini, bisa saja Anda hanya seorang seller yang punya salah satu akun di marketplace, misalnya Tokopedia, itu yang saya lakukan. Atau Anda hanya punya akun di channel YouTube saja sebagai YouTuber. Kalau yang mantap dua-duanya tuh, punya akun marketplace, punya akun YouTube juga punya. Nah, alasannya apa? Ini kedua orang ini harus bekerja bergabung. Nah, sebagai seorang seller dia butuh video produk. Nah, begini, ada jutaan seller di marketplace. Kalau yang sudah profesional mungkin mereka sudah bisa bikin foto produk sendiri, video produk sendiri. Tapi bagi pemula nih, yang dulu saya alami sebagai pemula, jangankan foto produk, kadang HP yang memadai untuk jualan online pun belum ada. Jangankan video produk, alat untuk membuat video saja belum ada. Nah, oleh karena itu kebutuhan seller untuk mendapatkan video produk ini bisa dipenuhi oleh para YouTuber. Kenapa? Oh ya, YouTuber butuh konten untuk untuk diposting di YouTube dia. Nah, salah satu idenya yaitu membikinkan konten-konten itu di seller. Nah, misalnya seorang YouTuber itu bisa survei lah ke suatu marketplace, yang cocok itu apa bagi orang yang cocok di dunia herbal, bisa
bikin konten tentang herbal, yang apanya cocok dengan dunia pakaian bisa bikin konten tentang pakaian gitu kan. Nah, biar supaya tidak terlalu luas, seorang YouTuber itu bisa mengintiplah satu toko yang mungkin sudah bagus, kemudian bikinkan konten secara free. Nah, secara itu bisa dilepas bebas di dunia YouTube atau menghubungi si seller itu supaya ada timbal baliklah seperti itu. Saling menguntungkan kan. Yang kedua, mengambil link video YouTube. Nah, ketika seorang seller butuh video produk, maka alternatifnya adalah bisa membuat video produk sendiri, atau yang kedua itu bisa istilahnya mengambil link dari video-video di YouTube yang tadi dibikin oleh para YouTuber itu, ya kan? Keuntungannya terus yang keempat, ketika seorang seller itu istilahnya deskripsi produknya mengandung video, maka calon pembeli akan kepercayaan calon pembeli meningkat. Nah, sementara keuntungan bagi seorang YouTuber, trafficnya akan naik. Kemudian yang kelima, produk dilihat lebih sering. Nah, ketika deskripsi produk mengandung video produk baik yang dibuat sendiri oleh seller maupun pinjam link dari YouTuber yang banyak di YouTube itu kan, contoh tadi tentang sirih merah. Sirih merah Anda bisa pakai link saya tadi itu, atau bisa pakai link-link YouTuber lain yang sudah memposting konten YouTube kan begitu. Produk dilihat lebih sering. Nah, bagi YouTube sendiri keuntungannya apa? Nah, bagi YouTube sendiri ketika kontennya itu linknya dicantumkan di marketplace oleh seorang seller, maka jam tayangnya akan tambah, jam tayangnya akan naik tentunya. Nah, yang keenam, kalau jam tayang naik maka dia akan memenuhi syarat 4.000 jam tayang atau 6.000 jam tayang untuk bisa mendapatkan iklan berbayar. Yang keenam, wishlist produk naik. Orang-orang yang menyukai produk dan melike produk di seller marketplace itu akan bertambah. Nah, sementara bagi seorang YouTuber itu kemungkinan subscribernya akan menambah atau pecintanya bertambah. Yang ketujuh, calon pembeli nambah. Nah, orang-orang yang mensukai produknya seringnya nambah, otomatis calon pembeli bagi seorang seller bertambah. Sementara bagi seorang YouTuber, maka potensi mendapatkan untung dari iklan juga nambah. Nah, kemudian produk terjual bagi seorang seller di marketplace, akhirnya dengan bantuan produk yang menarik dari yang dibuat oleh para YouTuber tadi itu, produk pun terjual. Nah, sementara bagi bagi seorang YouTuber iklan tayang. Nah, kalau iklan tayang udah ketahuan tuh kan begitu. 9, dana penjualan cair bagi seorang seller. Nah, bagi seorang YouTuber itu kira-kira cuan iklan masuk ke rekening. Nah, gitu kan. Seorang seller bisa cair dari penjualan produk, kemudian seorang YouTuber bisa cair karena iklan tayang di video dia kan begitu. Yang ke-10 akhirnya alhamdulillah sama-sama mendapatkan untung, seller juga untung, YouTuber untung. Nah, itulah kira-kira 10 keuntungan yang bisa diperoleh oleh seller dan YouTuber ketika saling bekerja sama. Jadi ide dasarnya beginilah. Kalau bagi YouTuber yang pemula, silahkan membuat konten-konten yang bisa dimanfaatkan oleh para seller di marketplace. Keuntungannya tadi ya sebenarnya tadi. Nah, kalau bagi para YouTuber yang profesional, tentunya mereka sudah mendapatkan untung jutaan, bahkan puluhan juta atau ratusan juta lah dari dunia YouTube mereka. Maka mereka perlulah sedikit membantu teman-teman yang baru mulai, teman-teman yang bergelut di dunia UMKM di marketplace yang jumlahnya jutaan
atau bahkan puluhan juta itu dengan membuat 1-2 konten yang bisa oleh teman-teman seller digunakan untuk menjual produk mereka. Kira-kira begitu. Nah, dari segi seller kira-kira begini. Seller itu kan punya banyak produk. Punya banyak produk artinya punya banyak konten yang bisa dibikin video menarik. Contohnya tadi itu. Nah, oleh karena itu seorang seller bisalah menghubungi seorang YouTuber baik yang pemula maupun sudah profesional untuk dibikinkan konten. Nah, kontennya nanti dimanfaatkan bersama sebagai video produk, juga dimanfaat oleh seller tadi sebagai produk, juga dimanfaatkan oleh YouTuber sebagai media konten YouTube mereka untuk menjaring banyak penonton, untuk menjaring banyak iklan. Akhirnya sama-sama yang jelas ya. Jadi saling tolong menolong antara seorang seller dan seorang YouTube. Ini konten pertama tadi sudah dibuktikan. Kita ulangi lagi. Nah, ini. Nah, contoh tadi konten YouTube yang saya punya tadi itu ini satu persatu konten ya. Nanti konten-konten yang lain Anda ikutin di video berikutnya. Nah, ini loading nih. Ini sirih merah tuh yang kayak gini. Tuh. Ya kan. Banyak saya ada sekarang sudah bekerja sama dengan sekitar 30 rumah yang kebetulan punya seller merah Sekar, bisa langsung dikirim tuh, depannya hijau, ininya Sekar. Oke, tuh. Jadi di Shopee juga saya menggunakan videonya tentang toko. Cek ini nanti video berikutnya itu kan ya bocoran tuh. Di Shopee. Ini menghasilkan banyak uang, ini kontennya sederhana. Bahkan kalau Anda menyaksikan videonya mungkin akan ketawa lah. Karena sangat sederhana itu terlihat. Tuh. Coba kita cek lagi nih sebuah konten yang menghasilkan uang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, sederhana nih. Cara membuatnya begini. Nah, ini hanya sampel saja. Kebetulan saya membuat konten sirih merah, mungkin Anda bisa membuat konten daun pinahong, daun sambiloto, atau apa namanya buah takokak, buah mengkudu, atau yang lain-lain. Nanti kita lihat juga nih, kita cek videonya ya sama-sama. Betapa sederhananya video ini. Toko Bin Muhsin Group, bertemu lagi dengan saya, owner langsung Toko Bin Muhsin Group. Kali ini kita akan coba membaca, mudah-mudahan bermanfaat dan ide dasarnya, ide besarnya mudah-mudahan tertangkap baik bagi seller maupun YouTuber, bisa kolaborasi bersama untuk menciptakan sebuah konten yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.